Ya, kita sudah live. Shalom semuanya. Haleluya. Kita sudah live di YouTube. Di Pak Yesus Kristus ya, sebentar saya nyalakan. Saya nyalakan Pak Yesus. Ya, mikrofonnya bisa tolong dinyalakan. Iya, Pastor. Silakan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, keagungan, serta kemuliaan hanya bagimu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau nyatakan kepada kami anak-anak-Mu di pagi hari ini, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, serta juga kami nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor Joseph Paulzang. Berkati, jaga, dan lindungi kami Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua Tuhan yang ada di live Zoom dan juga yang ada di live YouTube. Kiranya ibadah ini kami bawa di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Shalom. Silakan. Kita datang kepada Tuhan pada pagi ini. Biar hati kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah seluruh keberadaan kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Pada saat kapanpun kami menyalakan channel ini, termasuk pada saat ini secara live, biarlah Tuhan sendiri yang datang dalam bilik doa kami, biar Tuhan sendiri yang melawat setiap kami, karena kami tahu bahwa Engkau hadir di dalam perhimpunan kami. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari nyanyikan ini. Katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Benar Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi,
tapi Yesus dalamku. Nyanyikan. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Biar kata-kata pujian ini Tuhan menjadi satu pernyataan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah bukan sekedar lagu yang kami naikkan, tapi biarlah dari hati kami nyatakan kepadamu Tuhan. Pagi ini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Benar. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bersama-sama serukan. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya, benar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau hadir dalam perhimpunan kami. Kau bertahta atas setiap pujian kami, Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi
tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Sekali lagi, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami berseru-seru kepadamu Tuhan. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Kami bersyukur saat ini. Biar kami mau terus datang kepadamu, belajar hidup di dalam-Mu, di dalam AKKP-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini kami datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Kami tak berdaya Tuhan, beri kesanggupan Tuhan. Haleluya. Bahkan untuk memuji-Mu, sanggupkan kami Tuhan. Bahkan untuk menyembah-Mu, sanggupkan kami Tuhan. Yesus, Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. 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 Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan Tuhan, lanjutkan Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Benar Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar
besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Oh, selalu baru, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan renungan untuk pagi hari ini. Pak Esra Budi boleh nyalakan mikrofonnya untuk berdoa untuk firman Tuhan. Pak Esra Budi, silakan. Oh, belum. Ya, silakan Pak Esra. Mari kita semua berdoa. Ya, silakan Pak Pendeta. Tuhan, kami bersyukur Bapa di pagi hari ini, bagi kami yang dalam kesibukan meluangkan waktu untuk sujud, berlutut, mendengar firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Roh-Mu Tuhan, dari kehendak-Mu Bapa, supaya kami anak-anak-Mu mengetahui isi hati-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu lebih lagi, biar apa yang diucapkan benar-benar, oh Tuhan, dan juga apa yang kami dengar Tuhan, biar kami mendengar dengan hikmat-Mu Bapa, bukan dengan hikmat kedagingan kami saja Bapa, supaya kami selaras dengan Roh-Mu, setujuan dengan Engkau Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 10. Ibu Nerliana, silakan. Baik, terima kasih Pastor. Selamat pagi buat kita yang berada di Indonesia. Bacaan kita dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian. Haleluya. Ibu Adna membacakan dari Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Haleluya. Ya. Selalu ada rema setiap pagi dalam hidup kita, orang-orang yang hidup di dalam agape Kristus, yang selalu berdiakonia, bermarturia,
mengasihi, mengampuni, memberkati. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi rema. Dan rema itu akan menjadi iman, dan iman itu yang akan memindahkan semua gunung-gunung dalam hidupmu. Nah, hari ini kita ada serial dalam penciptaan, ini khotbah yang panjang, tetapi kita akan bikin menjadi sederhana, menjadi saat teduh. Ya, jadi kita akan bahas selama beberapa hari ini, mungkin seminggu ya, kira-kira seminggu. Kita diawali dengan kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elohim. Ya, et hashamayim wa yet haaretz. Itu dimulai dari kata itu. Nah, sebetulnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini sudah sering saya ajarkan. Yang belum adalah sisanya ya dari ayat 4 sampai ayat 31. Namun sebelum kita masuk ke dalam penciptaan hari pertama, hari kedua dan seterusnya, ya, maka kita akan masuk dulu pada mulanya dulu. Nah, dikatakan di situ pada mulanya. Kenapa nggak dibilang hari pertama? Kenapa pada mulanya itu tidak bilang hari pertama? Jelas karena belum ada terang dan gelap di situ. Tidak dipisahkan antara terang gelap. Baru ada namanya yom atau hari itu ketika ada terang dan gelap, pemisahan terang dan gelap. Karena yom itu adalah ketika terang itu mulai dan terang itu tenggelam di dalam gelap, atau ketika matahari terbit atau matahari tenggelam. Tetapi kalau kita lihat ya, hari pertama itu yang diciptakan bukan matahari. Jadi yom itu tidak tergantung matahari ternyata, tapi dari terang dan gelap, pergantian terang dengan gelap itu. Nah, di awal dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi atau hashamayim dan haaretz ini ternyata ya itu bukan langit yang kita lihat, alam jasmania langit, karena tidak ada ciptaan bernama langit. Nggak ada ya. Nggak ada ciptaan bernama langit. Anda mau cari benda yang namanya langit itu apa? Nggak ada. Karena tidak berwujud, tidak berpangkal, dan tidak berbentuk langit itu. Nah, itulah alam yang dimaksud adalah alam rohaniah, ya, alam ciptakan hasyamayim. Ketika di dalam Yesaya 66 ayat 1 dikatakan langit adalah tahtaku, ya, itu yang dimaksud adalah dunia rohani. Bumi adalah tumpuan kakiku. Carilah perkara-perkara di atas, ya, artinya di atas yang rohaniah, bukan yang di bawah yang jasmania. Jadi orang Yahudi memahami kata hasyamayim dan haaretz itu bukan sebuah fisik, benda fisik dan benda fisika yang namanya langit dan bumi, planet bumi, bukan. Karena planet bumi nanti baru ada di ayat-ayat yang berikutnya. Saat itu pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi itu yang dimaksud adalah ada alam rohani dan yang jasmani. Sebelum ada Kejadian 1 ayat 1 itu cuma ada alfa, yaitu Yehova Elohim sendiri. Akulah alfa dan omega. Jadi sebelumnya nggak ada. Itulah sebabnya kalau membaca Wahyu 3 ayat 21 itu, ya Yesus adalah permulaan dari segala ciptaan. Bukan Yesus adalah ciptaan yang pertama, bukan. Kebalik ya. Karena kata NRK di situ itu sama dengan kata yang di Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Septuaginta, yaitu kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani, NRK. Ya, NRK pada mulanya. Dan Yesus adalah NRK itu. Yesus adalah pada mulanya adalah alfa. Yesus adalah alfa itu. Ya, Yesus adalah permulaan. Dia adalah permulaan dari segala ciptaan yang ada ini. Yesus adalah permulaan. Dia adalah awalnya, NRK-nya. Dia adalah alfanya. Begitu yang dimaksud ya. Jadi Anda jangan kejebak dengan kata di situ ciptaan yang pertama. Berarti Yesus ciptaan dong. Nah, itu salah itu ya. Enggak begitu. Cuman kita nggak mau masuk ke sana. Nah, kalau Anda melihat ya kata yang jasmani dan yang rohani. Saat itu maka ada alam jasmani, ada alam rohani. Nah, ketika kita masuk ke ayat yang kedua ya, langit bumi belum berbentuk dan kosong. Ternyata terjemahan aslinya itu dari kata hayatah, ada kata hayatah. Hayatah itu artinya adalah hayatah haaretz, hayatah tohu wa buhu wa kosek alpanetahum. Artinya apa? Bumi menjadi tidak berbentuk. Artinya apa? Dari yang bagus menjadi tidak berbentuk. Alam jasmani dari yang indah, yang diciptakan Allah itu indah.
tapi kemudian menjadi tidak berbentuk. Nah, di dalam tradisi rabbini antara Kejadian 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 2, ternyata ada sisipannya tuh, ada ceritanya yang ada di Yesaya 14 ayat 12, kita nggak perlu buka, yaitu kejatuhan iblis. Mengapa iblis bisa jatuh? Dulu pernah kita bahas, cari video kita yang doa fajar, judulnya Halel. Karena ada yang ingin, yang bangga, yang memandang dirinya tinggi, ya itu Halel. Seharusnya segala kemuliaan itu bagi El Yehovah, tetapi haleluya itu kan, haleluya kan Hail El Yehovah. Tetapi karena dia menikmati, harusnya Hail El-nya kepada Yehovah, tapi dia nikmati sendiri. Ya Anda kita semua yang menikmati pujian, ya wih keren kamu nih memang hebat sekarang. Terus wah ya aku memang hebat, Anda bangga dengan diri sendiri. Itu Anda jadi Hail El. Ketika Anda bangga, dikagumi oleh banyak orang, Anda senang karena banyak orang kagum, ya maka Anda sedang jadi Hail El dan siap-siap jatuh. Karena di Kejadian 1 ayat 2 itu, Haaretz, alam jasmaniah kita ini, daging kita ini, itu memang lemah dengan pujian. Ya begitu dipuji, itu jatuh. Ya kayak orang Jawa itu kan, huruf Jawa itu kalau dipanggon mati. Hati-hati, ya hati-hati, jangan pernah menikmati pujian dari manusia. Begitu ada orang puji kamu, tolak. Dia bilang segala tolaknya bukan, oh iblis aku tengking kamu, jangan begitu. Jangan, nanti orangnya juga, dia kan tulus memuji Anda. Anda jawabnya apa? Soli Deo Gloria, segala pujian bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Jangan kau nikmati sendiri itu pujian. Dan begitu dia berlebihan memujimu, kamu harus bilang, stop, jangan diteruskan, nanti saya berdosa. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Anda harus berani bilang begitu. Tolak pujian itu bukan milikmu. Karena puji-pujian itu bukan milik kita. Ya. Karena segala puji-pujian, segala kehormatan, segala kekaguman itu hanya miliknya Tuhan Yesus. Begitu Anda nikmati sedikit saja saat itu, haaretz hayatah, ya hidupmu akan menjadi tehu wabohu wakosek alpanet tehum, akan menjadi kamu menikmati tadi ya vanity. Di dalam vanity itu nanti ada kesia-siaan, di dalam kesia-siaan ada kegelapan, dan kegelapan yang dalam sekali karena kau tidak mau keluar, tidak mau berhenti menikmati pujian itu. Ya, jadi hati-hati. Ingat Tuhan membuat satu ketika di awalnya ada jasmani dan rohani. Dan di alam jasmani ini, daging kita ini lemah. Yesus berkata, roh penurut tapi daging lemah. Ketika Anda lemah, hati-hati, karena kita tahu daging kita lemah. Begitu dengar pujian, jangan kau nikmati. Bilang Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Anda bilang, Tuhan Yesus baik ya. Begitu orang puji saudara bilang, ya Tuhan Yesus baik ya. Selalu bilang Tuhan Yesus baik. Begitu orang-orang itu berlebihan memujimu, mengagumimu, bilang, stop, stop, jangan pernah kagumi saya. Kagumi hanya Tuhan Yesus. Anda harus bilang begitu. Itulah kita menolak. Kita tolak yang bukan milik kita, yaitu apa? Pujian. Itu miliknya Tuhan Yesus. Sebab ketika kita menikmati, hidup kita akan masuk dalam kesia-siaan, masuk dalam kegelapan, dan kegelapan. Dan kalau kita hidup di dalam kegelapan, ya maka semuanya gelap. Kita nabrak-nabrak, walaupun kita di jalan tol, nabrak-nabrak di dalam kegelapan itu. Ya, Anda kelihatannya semua segala sesuatunya baik-baik saja, tapi Anda sedang dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan itu nggak enak. Hidupmu hancur, hidupmu rusak, ya kan? Tohu wabohu wakosek alpanet itu kacau balau, ya kan? Ya, kegelapan menutupi samudera raya, ya. Tohu wabohu wakosek alpanet tehum, ya. Dan di dalam kegelapan itu ada banyak sekali bencana-bencana, masalah-masalah dalam hidupmu. Anda amati, ya, saya amati hidup saya sendiri. Saya selalu jatuh bangun, selalu gara-gara saya ada vanity di dalam hidup saya. Makanya Tuhan dari saya masih muda, Tuhan proses saya tentang vanity ini, tentang ke proud myself, ya. Saya cerdas, saya dari SMP, saya pernah cerita ya, saya SMP itu jualan SD, SB, Powerpass, bisa beli mobil sendiri loh.
ya mobil bekas, mobil bekas L300 dulu, mobil tua, tapi kan namanya beli mobil sendiri kan, beli motor sendiri, beli mobil sendiri, ya kita bertiga, ya kami bertiga kakak beradik, kita bahu-bahu, kita jualan SDP, jualan nomor. Tapi kan kita proud, saya proud, saya bisa, saya menjadi keras kepala, saya mulai terus begitu. Terus saya bertobat, sisa-sisa proud itu tetap ada, karena saya selalu merasa lebih hebat dari yang lain. Wah, gampang itu, segala sesuatu gampang. Sehingga ketika ada tekanan dikit, tak tinggal. Saya selalu pergi, tinggal. Ada tekanan dikit, tinggal. Dan itu kebiasaan, saya selalu begitu. Ketika saya SMA, ada seorang hamba Tuhan datang, Pak Samsu Kota datang ke kota kami. Dia penubuat, engkau akan hidup dalam keadaan rendah supaya tidak sombong. Saya dulu nggak ngerti apa itu artinya. Sekarang saya ngerti. Ya, sekarang saya ngerti. Engkau akan pergi kepada bangsa-bangsa, namun engkau akan hidup dalam keadaan rendah supaya engkau tidak sombong. Tuhan akan buat kamu hidup dalam keadaan rendah supaya tidak sombong. Dan saya mengalami keadaan rendah itu, direndahkan serendah-rendahnya sampai serendah-rendahnya. Sehingga saya ketika orang kagumi saya takut. Hari ini kalau Anda bilang kagum saya akan hardik. Ya jangan pernah bilang banyak kalau di YouTube itu, saya kagum, nanti dulu stop, karena saya hardik. Karena Anda tidak tahu masa lalu saya. Ya, dan berapa banyak orang yang saya sakiti, yang begitu enak pengen ngeludahin muka saya. Jadi stoplah untuk mengagumi saya, karena saya tahu namanya keadaan rendah itu seperti apa, dan saya tidak mau menikmati puji-pujian itu. Ya, jadi Anda juga sama ya. Itu semuanya firman Tuhan itu berlaku secara umum. Hanya saya punya penyakitnya itu. Nah, itu setiap orang punya kelemahan sendiri, punya karakter yang harus dibentuk. Ada yang karakternya pendendam, ada yang karakternya itu masa bodoh, ada yang karakternya itu saudara terikat dengan seks yang luar biasa. Nah, masing-masing saya kebetulan ada di situ. Dan itu dosa manusia pada umumnya memang di situ, kesombongan. Ya. Nah, Tuhan proses saya bolak-balik hidup saya dihancurkan. Ketika dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya, waruah Elohim merakefet alpane hamayim. Kita dulu udah pernah belajar kata merakefet sebelum YouTube saya di blog, ya, 2 minggu yang lalu. Merakefet artinya mengerami. Hamayim itu berasal dari kata air, tapi juga violence, ya, sebuah metafora dari bencana, dari kekerasan. Hidupmu itu penuh dengan kekerasan. Ketika kamu hidup dalam kesombongan, ya hidupmu nggak akan jauh-jauh dari kekerasan, hidupmu itu nggak akan jauh-jauh dari kesulitan, hidupmu nggak jauh-jauh dari bencana. Orang yang sombong itu sangat dekat dengan bencana. Makanya Hillel bin Zakar itu ketika aku bilang, aku hendak, artinya dulu memang bumi itu, Hillel bin Zakar memang ada di bumi dan bumi itu indah. Sampai Hillel bin Zakar mau kudeta. Aku hendak. Begitu aku hendak dia naik, dilempar ke bumi, dipecahkan, kamu akan dihajar, dihabisin. Dan saya mengalami yang namanya dihabiskan seperti itu. Rasanya sakit sekali, sakitnya tidak terkira, berdarah-darah. Suruh ngulangi lagi, saya nggak mau. Kalau boleh jangan ngulangi lagi Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kesombongan, dia akan hidupnya hancur dalam kesia-siaan, dalam kegelapan. Kelihatannya dia kuat, tetapi sebenarnya dia rapuh. Kelihatannya dia aman, tapi sebenarnya dia ada di ujung tanduk. Bahkan dalam sekejap mata hilang. Maka Anda perlu bertobat. Minta, teriak, supaya Roh Kudus itu menerangi hidupmu kembali. Supaya Roh Kudus itu kembali menaungi hidupmu dari hidupmu yang hancur. Enggak heran hidupmu sekarang hancur. Lihat, Anda sekarang yang hidupnya dalam kehancuran, ya jatuh bangun. Ya kok Tuhan setiap kali mau jadi, nggak jadi lagi, setiap kali mau naik hancur lagi. Anda sebagian besar, saya tidak akan menghakimi saudara, minta maaf, tetapi sebagian besar masalahmu itu karena kesombongan. Orang yang hidup di situ ya, itu sebagian besar karena kesombongan. Memang nanti ada lagi karena perzinahan. Ya, ada 2 hal ini yang bikin kita miskin. 2 hal ini ya. Kesombongan membuat kau itu jatuh bangun. Ya, kesombongan itu. Naik, jatuh. Udah mau puncak, jatuh lagi. Berapa banyak sudah ngalamin itu. Sampai karaktermu dihabiskan, sampai kau bisa rendah hati, nanti kau bisa stabil hidupmu. Kedua, perzinahan. Kalau engkau miskin terus, ya sial terus, itu ada perzinahan dalam hidupmu. Ya, nanti tentang perzinahan kapan-kapan kita bahas. Tapi kita lagi cerita tentang kesombongan dulu ini. Jadi banyak orang saat ini hidupnya di bawah. Ya kemarin saya sudah kasihkan tentang prinsip bro, ini prinsip. Oh salah. Yang benar adalah
Lakukan firman Tuhan. Prinsip dalam hidup kita haruslah hanya firman Tuhan. Oh, ini prinsip keluarga saya. Oh, salah, saya tidak menghina keluargamu. Tetapi banyak prinsip-prinsip manusia yang sia-sia. Hiduplah menurut firman Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan bilang kamu berbahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Bukan karena prinsipmu sendiri, bukan. Prinsipmu sendiri itu tidak menyelamatkanmu, tapi kebenaran firman Tuhan itu yang menyelamatkanmu. Nah, kesombongan itu yang menghancurkan hidup kita karena prinsip-prinsip tadi yang kita anut, yang kita merasa mulia. Nah, kesombongan, keangkuhan karena kita punya tradisi. Ya, ini tradisi kami orang Cina memang harus begini. Siapa bilang? Siapa bilang kamu bilang orang Cina itu bagus? Oh, ini kami ini orang Batak. Oh, ini kami orang Jawa. Ini prinsip orang Jawa ini begini. Jangan kau pertahankan prinsip yang bukan dari firman Tuhan. Bukan berarti kau kemudian tidak menghargai budayamu, bukan. Kekristenan itu sangat masuk di dalam berbagai budaya. Anda bisa menjadi pengikut Kristus tanpa harus meninggalkan agama. Saya selalu bilang saya Konghucu, ya, dan saya bangga dengan Konfusius saya. Artinya bangga bukan bangga sombong, tetapi saya senang. Saya ikut ajaran Konfusius. Tetapi saya punya Yesus. Ada tridharma dalam Konfusius. Dharma kepada Tuhan, dharma kepada orang tua, dharma kepada negara. Dan saya lakukan ketiga-tiganya di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada hukum di dalam Alkitab yang menentang itu atau sebaliknya. Ya, karena Tuhan saya bukan Kuan Kong, Tuhan saya bukan Kuan Im, Tuhan saya Yesus. Dan itu namanya dharma kepada Tuhan. Itulah ajaran budaya Tionghoa, Konfusius. Jadi saya bilang saya orang Tionghoa, saya budaya. Tapi orang Jawa juga boleh. Saya orang Jawa, saya bangga dengan budaya Jawa. Boleh. Saya senang dengan budaya Jawa karena kekristenan tidak menghilangkan budayamu. Yang tidak boleh, kamu pertahankan prinsip-prinsip yang tidak alkitabiah, kamu pertahankan mati-matian. Ya karena kebanggaanmu akan Tionghoa, oh, saya orang Tionghoa merasa lebih tinggi dari yang lain. Siapa bilang? Kita ini semua sama. Saya ini orang Tionghoa, hidup saya rasanya lebih mulia. Oh, salah. Itu prinsip-prinsip yang konyol. Sehingga kalau saya melihat orang yang ras di luar saya memandang dengan rendah. Oh, itu prinsip kita tidak boleh menjadi karyawan dari orang yang bukan orang Tionghoa. Ya, kalau mau jadi karyawannya harus di atasnya, yaitu orang-orang bule. Oh, itu sempat meracuni saya ya dulu ya. Sempat meracuni saya loh. Pemandangan itu karena dari lingkungan. Nah, wah Tuhan ajar saya. Tuhan bikin saya bertobat itu. Saya baru melihat ternyata Tuhan pakai siapa saja. Bisa pakai siapa saja. Ya, jadi jangan ada orang merasa rasanya lebih tinggi atau golongannya dia lebih tinggi, marganya lebih hebat dari orang lain. Oh, jangan. Hati-hati Tuhan hancurkan kamu kesombonganmu. Marga kita ini marga yang hebat. Kamu tidak boleh kawin sama orang sana. Tidak boleh nikah, bibit, bebet, bobot. Hati-hati nanti kamu kerepot nanti. Ya, bibit, bebet, bobot nanti kamu ada repot. Cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Nah, jadi jangan pertahankan kesombongan itu. Kesombongan tadi saya bilang kesombongan pribadi. Kedua, kesombongan golongan tadi ya, barusan tadi. Itu adalah kesombongan-kesombongan. Nah, ketika itu kesombongan di dalam apa? Di dalam beragama. Satu, kesombongan pribadi, hati-hati. Kedua, kesombongan golongan, hati-hati. Ras ya, hati-hati. Itu juga kesombongan, artinya dihancurkan nanti. Ketiga adalah kesombongan di dalam beragama. Ya, jangan orang merasa lebih saleh dari yang lain, lebih suci dari yang lain. Sebab ketika dia merasa lebih saleh dari yang lain, kita ingat orang Farisi datang ke bait suci, pemungut cukai datang ke bait suci, yang pemungut cukai dia datang menyesali dosa-dosanya dan dia masih jadi pemungut cukai karena memang nggak punya kerjaan lain, atau yang pelacur masih tetap melacur, orang-orang yang masih jadi rentenir karena nggak punya kerjaan lain. Sementara si orang Farisi, orang yang saleh, orang yang beragama ini dia bangga. Saya bangga dengan kesalehan saya. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Doanya orang Farisi tidak diterima, doanya si pemungut cukai ini diterima. Termasuk si rentenir, si pelacur, termasuk Anda dan saya yang merasa, Tuhan, aku ini orang berdosa, tolongi aku. Tapi justru orang-orang yang merasa saleh, nggak butuh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Hanya orang sakit yang butuh dokter. Orang sehat nggak butuh dokter. Kalau kamu sakit tapi ngerasa sehat, ya nggak butuh dokter. Padahal kamu sakit tapi kamu ngerasanya sehat. Lagu, ya kan? Padahal sakit. Kamu tuh miskin tapi ngaku-ngaku. Ya kan? Kamu tuh miskin telanjang, kata Tuhan. Tapi kamu berasa kaya.
Banyak ya, makanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya kan? Nah, karena kita ini banyak sekali dalam hidup kita menganggap ya diri kita ini hebat. Berpikir positif berbeda dengan menganggap dirimu hebat. Ya, apalagi di dalam kesalehanmu. Kita semua ini bukan siapa-siapa, bahkan pendeta, bahkan mau ketua PGI, mau apa. Waduh, kadang-kadang saya sering melihat imannya ibu-ibu yang ada di pasar, orang Kristen ini, anak Tuhan yang di pasar ini. Dulu saya pernah cerita ya, ada seorang ibu, bukan pendeta, nggak pernah sekolah teologi ya, nggak tahu yang namanya sandalawas. Imannya sederhana sekali, karena dia tidak boleh ke gereja. Ke gerejanya curi-curi. Tetapi imannya sederhana, simpel dia. Tiap hari dia berkatin orang-orang di pasar, dia punya toko obat, ya kan? Dia berkati orang-orang di pasar itu. Dia selalu berkata, ya puji Tuhan, haleluya, sembuh ya ibu ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang sakit, dia tahu ibu-ibu simbok-simbok pasar nggak punya uang, dia kasih obat gratis, racikan itu, sembuh. Banyak yang sembuh, kalau lama nggak datang, didatengin rumahnya. Akhirnya banyak simbok-simbok di pasar ini bertobat terima Yesus melalui hidup ini. Karyawannya pun semua terima Yesus melihat kebaikan si ibu ini. Bukan penginjil, bukan pendeta, bukan aktivis gereja, nggak kenal sandalawas lama-lama ambas kuraba basah. Enggak. Tapi imannya menyelamatkan orang di sekitarnya, dan imannya menyelamatkan anak-anaknya, dan akhirnya 20 tahun kemudian suaminya sujud nyembah, ampuni aku mami. Karena suami itu jahat sekali ya ceritanya ya. Bertobat ya ibu ini. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri prosesnya hidup ini, dan ini menjadi inspirasi saya. Saya bilang, ternyata pendeta tidak jaminan, ketua PGI tidak jaminan, ternyata bahkan Romo, Paus pun tidak jaminan. Jangan bilang jaminan, tapi kesederhanaan imanmu. Hanya orang sakit yang butuh dokter, datanglah kepada Yesus dengan merendah. Jangan meninggikan diri, merasa suci. Saya dulu datang sama Tuhan, Tuhan apa salahku Tuhan? Weh banyak. Saya datang, kenapa saya mengalami ini, mengalami itu? Apa dosaku Tuhan? Apa salahku Tuhan? Nah, Tuhan Yesus jawab, banyak, oke tenan, oke sandayak. Ini kurang oke tak tambahi septic tank. Tambahi, banyak sekali. Kalau Anda jangan tanya sama Tuhan, apa salahmu? Banyak. Hati-hati Anda jangan tanya begitu sama Tuhan, ya apa salahku Tuhan? Kalau dijawab nanti saudara jengking nanti. Banyak, wah kaget. Ketika saya ketemu Tuhan Yesus itu, saya sambil nangis ya. Saya selama 3 tahun saya nanya, apa salahku Tuhan? Kenapa setiap saya mau naik jatuh lagi? Sudah di puncak, udah jadi direktur, jatuh lagi, jadi selalu begitu. Padahal kesalahannya apa? Kesombongan saya sendiri. Vanity. Pribadi ya, ini baru pribadi. Kedua, kesombongan rasial. Karena saya ditekan, maka saya merasa saya lebih baik, dan saya tunjukkan. Ya kan? Tetapi kesombongan pribadi, kesombongan rahasia itu semua nggak berguna, dan Tuhan tunjukkan lagi. Ketika kesombongan dalam beragama, oh saya pendeta Tuhan, saya muda, saya dari kecil sudah penginjilan, apa salahku Tuhan? Ketika saya ketemu Tuhan Yesus, nggak pakai dijawab banyak, Tuhan Yesus nggak bilang banyak, nggak bilang begitu, cuman saya langsung nangis, saya tahu dosa saya banyak banget. Ada di video saya, perjumpaan dengan Yesus, saya cerita, wah itu saya cuma bisa, ya saya tahu saya orang berdosa. Jadi kalau ditanya dosa saya apa? Jangan tanya sama Tuhan, dosa saya apa? Banyak. Dan itu sudah ditebus sama Tuhan. Jadi jangan pernah nanya ya, apa salahku Tuhan? Ini salah banyak. Tapi Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ubah ya sikap hati kita ya. Sikap hati kita bukan nantang apa salahku, tetapi tanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Bagaimana aku merespon ini? Gitu ya. Jadi kesombongan beragama, 3 kesombongan ini membuat menghancurkan hidupmu. Engkau datang sama Roh Kudus, dan Roh Kudus akan meliputi hidupmu, melingkupi hidupmu. Ya kan? Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Karena badai itu menerpa hidupmu, karena kesombonganmu, karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Jadi kalau hari ini yang ada saudara lagi dalam keterpurukan, datang sama Tuhan dengan kerendah hati, lingkupiku, merah hefet itulah ya, lingkupiku, dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu, di saat badai bergelora,
Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan, di tengah badai. Badai bergelora ya, ketika ada hamayim, violence, bencana dalam hidupmu. Saya tahu takutnya seperti apa. Saya tahu rasanya takutnya seperti apa. Malam tidur nggak bisa, begitu bangun bisa tidur pun bangun tidur gemetar, bangun pun gemetar, saudaraku. Saya tahu rasanya itu dulu ya, ketika saya tinggalkan Tuhan. Kalau sekarang masih akan takut, bukan nantang, nggak takut. Tapi dulu saya tahu rasanya takut, saya tahu rasanya takut gemetar. Saya pernah mengalami itu ketika saya tinggalkan Tuhan dan saya melakukan banyak sekali kebejatan. Saya sakiti banyak orang. Saya tahu rasanya gemetar, saya tahu rasanya takut. Kelihatannya garang, kelihatannya backingannya hebat-hebat, kelihatannya. Tetapi brengsek, tetapi hati tiap hari gemetar, saudara, deg-deg gitu, dok itu tangannya, sampai kalau saya lagi tiba-tiba los gitu ya, penggigil saya, saking takutnya. Saudara ngalami itu nggak? Datang sama Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu, biar Roh Kudus itu mengerami hidupmu. Ya, waruah Elohim, merah hefet alpane hamayim. Dan nanti saudara akan dengar tiba-tiba ada satu firman, Yehior, wa Yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika sudah cukup waktunya, Anda datang sama Tuhan, itu nanti masalah akan selesai sendiri. Yang penting Anda datang mepet sama Tuhan. Lewati bersama dengan Tuhan. Nikmati bersama dengan Tuhan. Memang pencobaan-pencobaan itu datangnya dari kita yang belagu. Biasanya ya tadi karena vanity tadi. Diawali dari kesombongan, lalu ada perzinahan, lalu ada lain-lainnya dan lain-lainnya. Tambah dendam, tambah dengki, itu dosa. Susul menyusul. 7 roh jahat yang lebih jahat. Pokoknya sekali Anda kasih peluang dosa itu masuk. 7 roh jahat yang lebih jahat itu masuk semua. Susul menyusul. Dan hidupmu akan hancur. Tapi nikmati kehancuran itu bersama Roh Kudus. Pegang erat-erat, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, pegang erat-erat. Kita memang sudah bikin salah Tuhan, kami memang sudah bikin salah, ampuni Tuhan, ampuni. Jangan tanya apa salahku ya. Tuhan, aku memang sudah bikin salah, tolong ampuni aku Tuhan. Ampuni aku, pegang. Nanti Roh Kudus pegang, rami. Sampai saatnya tiba, sampai bilang cukup. Sampai responmu benar, kerendahan hati itu. Sampai kita titik kerendahan hati. Begitu sih kita sampai titik kerendahan hati, ya berbahagialah orang yang rendah hati, karena dia akan memiliki bumi. Balik lagi kan, bumi menjadi hancur, menjadi gelap gulita gara-gara kesombongan kita. Ya kan, alam jasmania kita, hidupmu hancur toh. Tetapi begitu kita merendahkan serendah-rendahnya, kita peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tolong aku Tuhan, tolong tiap hari. Nanti masanya tiba, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, selesai. Selesai. Anda hanya perlu merendah serendah-rendahnya. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena ia akan memiliki bumi. Ya kan, ilmunya pakai semua toh. 9 khotbah di Bukit 9 Bahagia itu. Diulang lagi ya video-videonya ya. Diulang lagi. Anda boleh potong, Anda boleh sharekan. Berbahagialah orang yang rendah hati karena ia akan memiliki bumi. Ya. Sampai itu tiba saatnya. Begitu Roh Kudus bilang cukup, maka ia akan berfirman Yehior, wa Yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan terang itu jadi. Begitu terang itu jadi, kita diberi kuasa di dalam jalan di dalam terang. Yang tadinya jalan tol gelap gulita, sekarang kita ada di jalan yang terang benderang. Walaupun jalan setapak, walaupun air dan roti serba sedikit. Masa-masa pemulihanmu selalu dalam serba minim, serba terbatas, serba deg-degan. Tetapi kamu akan melihat penebusmu. Kamu akan dengar suaranya. Ke kanan, ke kiri, maju terus, berhenti. Ke kanan, ke kiri, maju terus, berhenti. Engkau akan dengar suaramu, Yesaya 30, ya, ayat 20. Engkau akan mendengar penebusmu, akan lihat menebus, dan engkau akan dengar suara di belakangmu. Entah kamu menganan, mengiri, ada di jalan setapak, tapi jalan setapak yang terang benderang. Kamu akan keluar dari masalahmu. Ya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Yehior, makanya diciptakan terang dulu. Allah pertama kali menciptakan Yehior. Wa Yehior, Yehi, wa Yehi, bahkan mulutmu pun akan berkuasa. Dalam masa-masa itu, saya selalu suruh anak saya teriak, uang aja nggak punya buat makan, besok mau makan apa? Setahun coba bayangin. Kamu teriak, Jehovah Jireh,
Jehovah Jireh, sate ayam datang, sate kambing datang, Jehovah Jireh, ayam goreng datang. Anak saya terus berdoa terus tiap hari. Dan Jehovah Jireh, perkataan mulut, firman itu dekat dengan mulutmu, pencipta. Ya, dalam nama Yesus, Anda sesuatu, ciptakan dengan mulutmu. Dalam nama Yesus, di dalam nama itu ada kuasa. Firman itu jadi berkuasa. Di dalam nama Yesus, Yehi wa Yehi, jadi maka terjadilah. Haleluya, kiranya rema dari Tuhan Yesus ya akan membuat Anda berhasil ketika Anda merintis usaha Anda. Rema dari Tuhan Yesus membuat engkau bangkit dari keterpurukanmu. Rema dari Tuhan Yesus ya. Yehi wa Yehi, suamimu akan pulang. Istrimu akan kembali padamu, anak-anakmu akan bertobat dari narkoba. Haleluya. Yehi wa Yehi, maka perekonomian dibangkitkan. Yehi wa Yehi, yang sakit disembuhkan. Jadi, maka terjadilah. Haleluya. Luar biasa. Ya, ini Matias tambah, kalau mau kesaksian, hari Minggu ya. Karena kita waktunya mepet kalau doa pagi, karena kita mau doa. Ya, Matias tambah, kecuali mau kesaksian pengalaman doa pagi disembuhkan. Boleh ya. Oke. Sebentar. Ya, Matias tambah, boleh dinyalakan mikrofonnya. Tapi kalau kesaksian hari Minggu ya, kecuali mau kesaksian doa pagi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Paul. Haleluya. Ya. Haleluya. Saya bukan kesaksian, tetapi memang kejadian satu ini telah lama saya pikirkan untuk mengerti. Kejadian satu di Alkitab ini menurut saya, ini adalah teori penciptaan langit dan bumi menurut Alkitab. Katakanlah menurut kekristenan. Di dalam teori ini, bila kita lihat dan kita bandingkan dengan pengetahuan yang kita terima, ternyata terlihat kontradiksi pada ayat pertama dan kedua. Pada ayat kedua terutama, yaitu di mana Pak Matias, mungkin kita jangan Ya. bahas ke sana kalau bahas itu hari Minggu atau hari Selasa sampai hari Sabtu, karena kita nggak punya banyak waktu buat berdoa nanti. Ya, untuk Oke lah, kalau masalah gitu saya diskusi skip aja ya. teologias, ya skip aja ya, saya skip aja. Oke, God bless you. Nanti Oke, hari Selasa boleh, hari Selasa kita bisa membahas itu hari Selasa. Ya, tetapi Oke, makasih. Ya. nanti besok kita akan belajar lagi ya. Ternyata penciptaan itu tidak pernah bertentangan dengan sains ya. Nanti besok kita mulai satu-satu ya, kan ada 7 hari kan. Oke, God bless you ya. Besok jam berapa, Pak? Besok selalu jam 5 pagi, kalau sore selalu jam 8 pagi, kecuali Selasa itu jam 9. 9 malam, kalau Selasa jam 9 malam, kalau Senin kalau setiap hari itu jam 8 malam, kecuali Selasa jam 9, dan hari Kamis jam 6 sore. Ya. Oke. Haleluya. Besok itu kita kuliah kebangsaan, jadi nggak bisa cerita tentang debat teologis, tentang diskusi teologis. Hari Selasa aja jam 9 ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya, karena memang waktunya nggak cukup. Oke. Ya, kita akan berdoa buat ini ya, buat kesatuan tubuh Kristus, dan berdoa buat kebangunan rohani yang ada di Indonesia, ya. Oke. Dan kita juga jangan lupa berdoa untuk ini ya, buat Pak Muriwali. Ya, Pak Enardo Ejak, bolehkah dinyalakan mikrofonnya sebentar, Pak Enardo Ejak. Ya, mikrofonnya boleh dinyalakan. Silakan, Pak Enardo. Suara saya jelas, Pastor? Bagus. Mari kita menyatukan diri di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini, karena kami bisa berkumpul, bersatu, bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus, kepada gembala-gembala, kepada pendeta-pendeta, kepada Kristuber, kepada influencer Kristen. Kami doakan supaya menyatukan diri untuk memberitakan firman Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan Yesus.
dengan mengutamakan kesatuan tubuh Kristus. Kami juga mendoakan untuk revival, untuk kebangunan rohani di Indonesia, supaya gembala-gembala ini, supaya Kristober ini, supaya orang-orang dan setiap orang Kristen bersiap-siap untuk menuai tuayan yang sudah menguning ini, sehingga tuayan ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Kami berdoa untuk kesehatan dari Pendeta Muriwali, supaya diberi kesehatan, diberi jantung yang baru, diberi sehingga dia dapat melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sehat, sehingga kemuliaan Tuhanlah yang disampaikan oleh Pak Muriwali. Ya. Tuhan juga memberikan metanoia, memberikan kepadanya supaya dia menyampingkan perbedaan-perbedaan teologis, tetapi memandang perbedaan itu adalah suatu hal yang murah di dalam kekristenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini ada saudara saya nih, Tio Buki. Ya. Tio Buki, bolehkah berdoa buat Papua dan NTT? Ya. Kita minta damai Tuhan, shalom Tuhan. Ya, silakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh Engkau sungguh baik. Pagi hari ini kami bersatu hati, kami umat-umat-Mu bersama dengan Pak Joseph Pauljang, kami mau bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami, saudara sebangsa kami yang ada di Papua, di mana sedang terjadi konflik. Tuhan, ya, Tuhan percaya, Tuhan peduli, Tuhan perhatian, Tuhan sayang sama saudara-saudara kami yang di Papua. Amin. Apapun suku, agama, ras mereka, Tuhan, kami percaya mereka adalah saudara kami. Tuhan, kami percaya Tuhan mau ulurkan tangan, Tuhan, berikan hikmat, kesabaran, perhatian yang penuh dari pemerintah untuk dapat menyelesaikan persoalan. Kami percaya konflik bukanlah jalan keluarnya, kekerasan bukanlah jalan keluarnya, bukan solusi kekerasan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berikan jalan dialog, jalan damai, jalan kesabaran bagi pemerintah maupun bagi kelompok kriminal bersenjata, Tuhan. Kami percaya kekerasan bukan solusi. Tuhan Yesus, berikan kesabaran, berikan roh kedamaian, berikan ketenangan bagi pihak-pihak yang berkonflik, Tuhan. Kami ingin tidak ada pertumpahan darah, kami ingin ada perdamaian solusi. Bukan kekerasan, bukan pertumpahan darah, Tuhan. Kami bersatu hati, kami percaya ada jalan keluar yang lebih baik, jauh lebih baik daripada pertumpahan, daripada peperangan, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan. Ulurkan tangan bagi saudara-saudara kami yang di Papua, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, perhatian Tuhan, peduli pada saudara-saudara kami yang di Papua, Tuhan. Apapun kekurangannya, apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya, dan kami yakin bukan kekerasan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha penuh kasih, yang mau mencurahkan darahnya, yang mau berkorban bagi keselamatan umatnya, Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberkati Papua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nanti ada ini Pak HTN dari Amerika, dan ada Pak Andreas, siap-siap berdoa syafaat internasional prayer ya. Oke, nanti juga yang untuk Indonesia, nanti Pak Leo ya, Pak Leo Ipat, ini berdoa buat Indonesia, pas ya, Pak Leo untuk Indonesia, Pak HTN buat Amerika, dan Pak Andreas buat Jerman. Oke, kita mulai dulu dari Pak Leo dulu ya. Ya, Pak Leo dulu, silakan. Dinyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya belum nyala, Pak Leo. Pak Leo, mikrofonnya belum nyala. Iya. Ya, oke, kita dengar Pak Paul? Ya, bagus. Ya, selamat pagi saudara-saudara semua. Terima kasih ya Bapa yang ada di surga, Engkau yang maha kuasa dalam segala hal. Pada pagi hari ini, kami berkumpul di Zoom dan di YouTube Live untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan pagi ini, izinkanlah kami berdoa
untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Ya Bapak, hanya kepada-Mu lah kami berserah diri, menyerahkan segala jiwa raga kami semua, khususnya jiwa raga seluruh rakyat dan bangsa Indonesia di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Untuk itu ya Bapak, selanjutnya semoga Engkau selalu berkenan mengutus Roh Kudus-Mu, menerangi seluruh jiwa raga dan kehidupan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Bapak Jokowi benar-benar bisa menindaklanjuti, Bapak Jokowi bisa mengatasi segala masalah yang dihadapi bersama dengan seluruh jajaran menteri, kabinet, para gubernur, dan seluruh pimpinan masyarakat hingga ke akar yang paling bawah. Oleh sebab itu ya Bapak, semuanya ini hanya terjadi atas kehendak-Mu saja. Ya Bapak, semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa berjalan dengan lancar segala hal, khususnya sekarang yang sedang konflik di Papua, bisa diatasi oleh pemerintah seluruh jajarannya yang didasari oleh iman dan firman Tuhan kami, Tuhan kita, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Sehingga nantinya NKRI benar-benar selamat semuanya secara fisik maupun secara kejiwaan, dapat tercipta suatu kedamaian atas kemauan dan kesadaran semua rakyat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu selalu dan selalu berada di tengah-tengah kami, sehingga hanya kehendak-Mu lah yang terjadi di dunia ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami semua ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami semua dari kejahatan. Haleluya, amin. Oke, silakan Amerika, Pak HTN. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Ya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, shalom Pak HTN, apa kabar? Shalom. Ya, baik-baik. Hari ini kami merayakan Mother's Day, maka saya kasih salam untuk seluruh women and mother. Luar biasa. Ya, Brother Paul, sebelum saya berdoa, boleh tambah 1 menit untuk mengomentari ya. Ya, terima kasih. Tadi ambil dari Kitab Kejadian dan seterusnya khotbah Anda bagus sekali. Saya akan menambahkan saja. Memang sudah sepatutnya anak-anak Tuhan harus mengucapkan syukur di dalam keadaan apapun, terutama tadi Saudara Pastor Paul mengungkapkan di dalam keadaan duka susah pun ya toh bersama Roh Kudus ya toh menikmatinya kesusahan itu, karena di situ ada solving, dan itu dicanangkan betul-betul di Kejadian pasal 2 ayat 3. Bahwa setelah kejadian penciptaan itu selesai, Allah dikatakan di situ beristirahat. Kemudian dia ada 2 kata kunci itu, memberkati dan menguduskan. Nah, betul kan? Betul kan? Ada 2 kata kunci itu yang orang suka lupa. Jadi semua tadi yang Brother Paul ini utarakan ditopang, dapat semua itu dapat berjalan dengan rapi, sinkron, and perfect, ya toh. Karena ditopang oleh berkat dan kekudusan Allah. Begitulah jadinya. Sehingga dengan demikian, ya patutlah umat ini mengucap syukur di dalam segala keadaan, karena Allah menciptakan kita adalah untuk perdamaian dan kemuliaan hidup bersama Yesus, baik di dunia ini apalagi nanti di dalam kehidupan kita yang kekal. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya, Pak. Maha besar Tuhan, Maha besar Tuhan Bapa di surga, kami boleh bersyukur atas kasih kemurahan-Mu.
di dalam pertemuan Zoom dengan semua saudara-saudara kami di sini. Berkati ya Tuhan dengan kelimpahan rahmat-Mu Tuhan. Tuntun hati kami satu persatu Roh Kudus, sehingga terang kebenaran Kristus Yesus itulah yang menjadi jalan kami di dalam kasih dan berkat kekudusan Allah Bapa, supaya kami benar Tuhan, jalan kami di dalam Dikau. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara seiman kami dimanapun di dunia ini Tuhan, di Amerika, di Jerman, di tempat-tempat lain, dan terutama di Indonesia. Biarlah Tuhan kami bersatu padu di dalam iman dan doa Tuhan, untuk menjalankan kehidupan masing-masing dengan baik. Concerns each other, Lord. Karena kami percaya di dalam Dikau Tuhan adalah kami diarahkan untuk hidup di dalam kemuliaan, di dalam persahabatan, persekutuan satu dan lain. Kami tahu Tuhan, banyak sekali ajaran yang ego pada klub-klub diri mereka, sehingga terjadi permusuhan-permusuhan. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang terbesar di atas segala kuasa. Biarlah Tuhan itu boleh nyata di dalam tiap diri pribadi anak-Mu sebagai pembawa damai dan terang Kristus di dalam kehidupan masing-masing. Sehingga anak-anak-Mu boleh permit siapapun bersama mereka mendapatkan kasih dan pengampunan dari Dikau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kalian berdoa untuk kerusuhan rasial yang di Amerika, Pak ATN ya, Pak. Ya. Oke, kita juga untuk untuk Eropa, Pak Andrea, silakan. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus, nama yang ajaib. Kami datang kepadamu bersatu dalam doa untuk berdoa buat Eropa. Bapa, hari ini saya pribadi mau bersyukur buat hari yang indah, buat hari ini Tuhan Yesus, bahwa sejak musim dingin, hari ini adalah hari pertama kami merasakan kehangatan, lagi persiapan musim summer lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk udara yang 27 grad tadi Tuhan, sehingga kami juga boleh berkumpul bersama teman-teman kembali di luar, di taman-taman kota. Kami bersyukur Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Bahkan kami tidak merasakan adanya pandemi Corona, seakan-akan itu semua sudah Kau lenyapkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menikmati Tuhan betapa Engkau memberkati bangsa Jerman. Hari ini udara Kau berkati, kami bersyukur bisa menikmatinya, juga berdoa buat kota-kota lain di Eropa Tuhan. Semoga mereka juga menikmati apa yang tadi saya nikmatin hari ini Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami bersyukur Bapa, berkat-Mu melimpah atas kami bangsa di Eropa ini Tuhan, sehingga kami boleh memberkati mereka-mereka yang mencari perlindungan di negara ini Tuhan, dan melihat betapa mulianya Tuhan kasih-Mu buat bangsa ini. Aku bersyukur Tuhan buat setiap orang dari refugees yang masuk ke sini mencari perlindungan, dan mereka diterima dengan penuh kasih Tuhan. Karena mereka sebagian banyak yang sudah masuk ke dalam iman kekristenan Tuhan. Tadi saya boleh bertemu lagi dengan teman-teman saya yang datang dari Maroko, dari Syria Tuhan, yang mereka pada bertobat, yang mereka sudah bersatu dengan kumpulan teman-teman Kristen kami tadi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, itu semua karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang dimanifestasikan dari perilaku dan kasih orang-orang Eropa di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur walaupun banyak denominasi, kami tetap bersatu karena kami di Eropa ini Tuhan sadar betapa pentingnya Tuhan melakukan kasih. Bukan memilah-milah atau mengkotak-kotakan Tuhan. Kami berkumpul bersatu di dalam Engkau Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami katakan dengan ucapan syukur tidak akan kembali dengan kosong dan sia-sia Tuhan. Karena firman-Mu yang ada di mulut kami itu adalah perkataan-Mu juga yang kami lepaskan Tuhan. Itu akan menjadi nyata Tuhan, karena kami adalah gambar dan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberkati juga Tuhan pemimpin-pemimpin di Eropa ini Tuhan, dengan roh hikmat dan roh wahyu Tuhan. Sehingga mereka dalam memutuskan setiap perkara-perkara politik maupun hukum-hukum serta hal-hal yang penting itu benar-benar ristih atau benar dalam hal kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Aku berdoa memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang sedang memutuskan sesuatu yang baru Tuhan Yesus.
Ya, Aku juga memberkati Tuhan. Tuhan Yesus bangsa-bangsa Eropa lain selain Jerman ini Tuhan dengan kesehatan dan berkat yang melimpah. Bapa, jauhkan kami dari mara bahaya malapetaka Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus negara-negara di Eropa ini Tuhan Yesus. Darah-Mu yang menguasai Eropa Tuhan. Amin. Aku mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, kita akan berdoa, list permohonan doa kita. Teman-teman yang doanya sudah dijawab, info ya, supaya jangan diterusin ganti dan kesaksian. Saya doanya sudah dijawab, gitu ya. Kayak kemarin Kak Lisoy itu dijawab, itu kan. Dan juga buat Pak Andri Hart kemarin, saya disembuhkan Tuhan. Luar biasa ya kita ada. Jadi teman-teman kita list itu kan diulang-ulang terus dan pasti akan bertambah. Nah, makanya kalau yang sudah dijawab doanya, yang sudah itu saudara bilang ini sudah dijawab oleh Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak panjang-panjang. Oke, Ibu Ana akan berdoa untuk list permohonan doa kita. Ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali Tuhan membawa saudara-saudara kami Tuhan kepadamu. Untuk saudara kami Tuhan, Bapak Suko Pratomo Tuhan, anaknya Benyamin Bayu Priya Rahadi yang ada di pesantren Purwakarta Tuhan, supaya bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Juga istrinya Ibu Esther Kristina Tuhan yang sakit pengentalan darah Tuhan. Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Dan juga untuk anaknya Ibu Andika Nugrahani Tuhan dan suaminya Raymond agar bisa memiliki anak Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk Ibu Maya Mariani Tuhan. Juga adik ipar dari Ibu Abigail Wun di Bali. Juga adik-adik dari Bapak Michael Labiro yang meninggalkan Tuhan Yesus Tuhan. Supaya bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Dan juga untuk keponakan Ibu Nelly Ginting Tuhan. Ya saudara-saudara kami ini Tuhan bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga, teman-teman, saudara-saudara kami yang belum percaya pada Yesus. Untuk keluarga dari Bapak Samuel Chai. Untuk papa mama mertua dari saudara Wales Ang. Juga untuk putra dan putri Bunda Finland, Anthony dan Annabella Tuhan. Untuk suami dari saudari Grace Kenny TV Tuhan. Untuk saudara Sorta Papahan, saudara Adam, saudara Wahyu Tuhan. Juga Ibu Dewi Tuhan. Dan juga untuk Bapak Agung Santosa Tuhan. Dan suami dari Ibu Kristi Lulu Tuhan. Tuhan, biar saudara-saudara kami ini bisa mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Untuk jodoh dari anak-anak Tuhan, kami mohon Tuhan untuk putri-putri dari Ibu Nelly Ginting, putri Ibu Reina Tambing Winnie Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan jodoh yang sepadan Tuhan, jodoh yang dari Tuhan. Juga untuk saudari kami, saudari Filia Sharon Giovanni Tuhan, yang akan melaksanakan lamaran dan juga pernikahan Tuhan bulan Juli nanti Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati Tuhan dan melancarkan segala sesuatu Tuhan untuk acara tersebut Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Saudara Willy William, saudari Karen, saudara Abram, saudara Alvin, Bapak Agustinus Tuhan, Ibu Ruth Dewi H, Broker Review, Pak Andres Tuhan, Bapak Anthony Rusli, Saudara Yeskiel putra dari Ibu Nelly Rongre, Bapak Jantan Tuhan, Bapak Siliwangi, anak dari Ibu Dewi Tuhan Sena yang baru lulus dari SMA dan mencari kerja untuk kuliah Tuhan. Tuhan, Kau berkati saudara-saudari kami ini Tuhan, bukakan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik buat mereka Tuhan. Juga yang memiliki usaha Tuhan. Ibu Penny berkati salonnya. Anak Danito Nicola Belgiano Thomas Tuhan. Yang berencana membuka warung kopi Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan. Juga untuk Ibu Deborah Sitorus Tuhan berkati tokonya Tuhan. Pemulihan keluarga serta ekonominya. Ibu Indrawati Tuhan berikan kelancaran untuk usaha baru membuat greenhouse Tuhan supaya bisa segera selesai. Juga untuk Bapak Agus Lomo Tuhan. Usaha dinamo yang akan dibuka akan menjadi tempat yang cocok dan bebas dari hutang-hutangnya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak David Leo Tuhan yang sedang merintis usaha Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Berkati Tuhan. Juga untuk usaha Ibu Lisoy Tuhan memberkati dan campur tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit Tuhan. Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau menyembuhkan Tuhan saudara-saudara kami ini.
Ibu dari Bapak Korit Tuhan, supaya bisa berjalan kembali. Ibu Penny Tuhan, pangkal lengan belakangnya sakit. Bapak Simon Tuhan yang sedang cuci darah. Anak Jehovahnya Tuhan, putra dari Bapak Akun Tuhan, supaya bisa berbicara. Saudara Panji Ken Arok 19 tahun yang sakit flek paru-paru Tuhan. Ibu Ineke Tuhan yang sedang kemo kanker payudara. Ibu Vera yang sakit kanker paru-paru. Bapak Iwan Dislipi yang lumpuh Tuhan. Ibu Funglian yang batu ginjal dan yang sakit batu ginjal dan rahimnya turun. Ibu Funglun Hua Tuhan sakit diabetes. Ibu Lucien supaya bersih dari kankernya. Ibu Fani Olivia yang sedang hamil Tuhan, lindungi Tuhan. Juga untuk saudari Irin anak dari Bapak Afun yang sakit lupus. Ibu Lily Wilson yang sakit kanker payudara. Mas Teguh Tuhan yang sakit tulang punggung dan kini sudah semakin membaik. Tuhan supaya bisa bekerja kembali. Untuk Ibu Indriati yang mengalami kebutaan. Untuk Bapak Bram Napit yang mata kanan terkena sentral sharp retina Tuhan. Bapak Marcelinus Pabuaran yang sakit lumpuh. Bapak Julio Dareno yang sakit gatal menahun. Ibu Diah Kris yang sakit ginjal dan lupus. Ibu Lisa Tuhan, anak dari Ibu Kimina yang mengalami pelengkatan rahim Tuhan supaya bisa hamil. Untuk Bapak Bahari Kosali Tuhan supaya sembuh dari insomnianya dan bebas dari ketergantungan obat tidur. Untuk Ibu Titik Terang Tuhan supaya sembuh dari kanker Tuhan dan jamah suami serta ketiga anaknya. Kami berdoa untuk ipar dari Ibu Nelly Ginting Tuhan yang dirawat, yang saat ini sedang sakit praleukemia Tuhan jamah dan sembuhkan. Untuk Ibu Heni Suliastawati Tuhan yang tidak tahu sakitnya Tuhan jamah Tuhan. Untuk Bapak Timotius Laule Tuhan, sempurnakan kesembuhannya. Untuk Ibu Nelly Rongre yang sakit perut dan sumbatan di jantung Tuhan. Untuk Bapak Musai Pangestu, matanya supaya bisa melihat lagi dengan jelas. Untuk Bapak HW, istrinya ada benjolan di kelenjar tenggorokan Tuhan. Engkau jamah Tuhan, sembuhkan. Untuk teman dari Ibu Titisan Tuhan, Ibu Valen yang sakit lupus dan sedang hamil. Juga Anju anaknya yang cerebral palsy dan kejang-kejang Tuhan jamah Tuhan. Ibu Rosani Purba yang sakit lambung kronis. Ibu Rena Tambing adiknya Rini yang tulang ekor belakangnya sakit. Juga ibunya Ibu Hadasa Tambing 90 tahun yang sakit kantong kemihnya Tuhan. Tuhan engkau jamah Tuhan sembuhkan. Untuk kakak ipar Ibu Liso yang sakit tumor di kepalanya dan kini berangsur-angsur membaik Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Juga untuk keponakan dari Ibu Rebecca Holly, Bapak Budi Wijaya Saputra yang sakit liver Tuhan. Suami dari Ibu Nelly Ginting yang sakit hernia Tuhan. Bapak Andri Hart Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Koko dari Bapak Jason yang supaya Tuhan sembuhkan dari sakitnya. Kedua orang tua Bapak Robin Jacob Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Pak Johor Alamsyah Tuhan yang sakit stroke, Parkinson dan asam lambung Tuhan jamah Tuhan. Untuk anak Yavin Tuhan 9 tahun yang belum bisa berbicara Tuhan. Juga Ibu Umi Kefir kakaknya Andi Surya yang sakit stroke dan Junaidi yang koma Tuhan engkau sembuhkan Tuhan. Mujizatmu Tuhan. Untuk Mama Yonif saudara dari Ibu Margareta Leo yang sedang kemo kanker payudara Tuhan sembuhkan. Untuk Bapak Julius Tasik Tuhan yang sakit jantung dan batu ginjal. Bapak Victor Sitompul Tuhan agar sembuh dari stroke-nya. Adik Bapak Sans Tuhan, Aden Sakti bin Suryansa yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Dan juga supaya bisa mengenal Yesus. Untuk istri dari Bapak Hengki Sugiarto Tuhan, Ibu Cecilia Devi Sutanto Tuhan yang sakit rongga hidung dan sinus Tuhan, kanker nasofaringnya Tuhan. Kau bersihkan semua dari sisa-sisa kanker yang ada dalam tubuhnya Tuhan. Untuk saudara Maruli Siregar Tuhan, mamanya Ibu Meliana Simamora yang sakit-sakitan Tuhan sembuhkan. Ibu mertua dari Ibu Sylvia Rohi Tuhan yang insomnia. Juga untuk istri dari Bapak Sanggam supaya siklus bulanannya kembali normal. Kami berdoa untuk Ibu Menislina Handayani Tuhan yang mengalami pengapuran sendi dan anaknya sakit tiroid Tuhan. Dan juga untuk saudara Okta Tuhan yang sakit paru-paru. Juga untuk kesembuhan istri dari Bapak Bobi yang sakit jantung Tuhan. Dan ayahnya batuk-batuk Tuhan, Kau berikan mujizat-Mu Tuhan.
Juga untuk Ibu Ian Tuhan yang sakit diabetes, dan suaminya Bapak Cinwei Tuhan yang sakit prostat Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan dari Bapak Rudolfo Labiro Tuhan, adik dari Bapak Michael Labiro yang sedang sakit di rumah sakit Tuhan. Mujizat kesembuhan-Mu Tuhan. Untuk cucu Bapak HW Tuhan, Jason Tuhan, yang sakit alergi serbuk bunga Tuhan, sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Juga untuk Ibu Margarita Leo Tuhan, bagian kiri atas sampai dengan telapak kaki sering sakit Tuhan. Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, Ibu Margarita Leo Tuhan. Juga kesehatan Bapak dari Pak Agustinus Tuhan yang belum diketahui sakitnya Tuhan. Engkau jamah Tuhan, sembuhkan. Adik dari Ibu Murati, Ibu Ani Lestari Tuhan yang sakit asma dan jantung Tuhan sembuhkan. Juga untuk cucu Dita Sirait Tuhan supaya bisa berbicara dengan lancar. Untuk Koko dari Pak Yanto Tuhan, Bapak Heri Prakosa yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Ibunda Saudara Yogi sakit ada benjolan dan cairan pada rahim serta kakinya bengkak Tuhan. Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, mujizat-Mu Tuhan nyata. Juga Bapak Herman Sutarso yang sakit kanker kelenjar getah bening Tuhan. Tuhan Engkau jamah Tuhan, mujizat-Mu Tuhan. Juga untuk Bapak Winarno Tuhan di Tangerang Tuhan, Yesus sembuhkan sakitnya Tuhan, stroke-nya supaya bisa berjalan kembali. Juga untuk Bapak Kemulia, kakak dari Bapak Budiman Palindungan supaya sembuh dari diabetesnya. Dan anak dari Pak Budiman Kesia yang sakit alergi Tuhan, jamah Tuhan. Untuk Y9 Fu Videoke Tuhan supaya sembuh dari sakit lambungnya Tuhan. Bapak Irwan Hasim Tuhan, tangan kanannya sakit. Juga mama mertua dari saudara Candy yang sakit kanker payudara dan Ibu Rosiana Tuhan yang tumor rahim Tuhan. Tuhan Engkau jamah Tuhan. Untuk cucu laki-laki dari Ibu Ida Pasaribu Tuhan, Jayden Tuhan. Tuhan berkati tumbuh kembangnya Tuhan, terutama syaraf motoriknya Tuhan, agar bisa berjalan dan berbicara dengan lancar. Untuk Bapak Ibra Gorit yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Anak dari Bapak Irwan Widoyo yaitu Farel Tuhan yang lumpuh sejak lahir. Tuhan mujizat-Mu Tuhan menjamah anak ini Tuhan. Juga untuk Jeremy Tuhan, anak dari Bapak Joshua Hedili Tuhan, berikan kesehatan, sukacita, karunia-karunia akan menjadi berkat dimanapun Jeremy berada. Untuk saudara Novel Pamuna Tuhan dan anaknya yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Juga untuk anak dari Bapak Siliwangi Tuhan, Ferin Seftarika Rianti Tuhan, yang Down syndrome Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan keadaan anak ini Tuhan, sembuhkan dan juga berikan sukacita, kesehatan, karunia-karunia Tuhan, supaya anak ini menjadi berkat Tuhan dimanapun anak ini berada Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari putra-putri kami yang sedang studi Tuhan dan ujian. Untuk saudara Calvin, anak dari Opung JJ yang bersiap-siap studi di Italia, Tuhan cukupkan kebutuhan biaya dan keperluannya Tuhan. Saudara Hans Tuhan, putra dari Bapak Andreas dan Ibu Ana yang akan kuliah, Tuhan Yesus cukupkan semua biaya-biaya yang diperlukan Tuhan. Kami berdoa untuk anak dari Ibu Pujiati Tuhan, Resa di tempat kerja, dan Ayu yang sedang skripsi supaya berjalan lancar dan Tuhan berkati Tuhan. Untuk Bapak Sanggam, anak-anaknya yang akan masuk SD, SMP, SMU Tuhan, supaya mendapat sekolah yang terbaik. Dan Tuhan cukupkan semua biaya-biayanya. Juga untuk anak dari Bapak Dehawu yang kuliah di Semarang, jauh dari rumah. Tuhan Engkau melindungi dan menjaga Tuhan. Kami berdoa untuk anak dari Bapak Yudo Sasongko, Kanio Tuhan, supaya Tuhan lancarkan studinya dan bisa segera menyelesaikan dan mendapat gelarnya Tuhan yang tertunda karena COVID ini Tuhan. Juga untuk anak keduanya Senyong, Tuhan sempurnakan karunia-karunia otisnya Tuhan. Dan untuk saudara James Rumah Horbo, keponakan Bapak Bram Napit yang menghadapi final pertandingan mahasiswa di Olimpiade Korea, Tuhan berkati supaya mendapatkan kemenangan Tuhan. Juga untuk saudara Yeskiel HM yang akan studi ke Korea Selatan, Tuhan Engkau berkati Tuhan, cukupkan semua yang dibutuhkan. Untuk saudara Robert Tuhan, putra dari Ibu Nelly Rongre agar diterima di sekolah yang diinginkan Tuhan. Juga kedua anak Ibu Leni akan menyelesaikan studinya di Australia bulan Juni nanti Tuhan.
agar segala sesuatunya berjalan lancar. Dan juga Tuhan memberikan teman hidup jodoh yang sepadan Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Jessica Tuhan, anak dari Ibu Nelly Ginting Tuhan, supaya bisa diterima di universitas negeri yang dia inginkan Tuhan. Dan juga untuk Ibu Natali Erna Tuhan, anaknya Leoni yang sedang penulisan proposal skripsi Tuhan, supaya bimbingannya secara daring berjalan lancar dan terjadwal. Sempro juga sidang skripsinya Tuhan berjalan lancar. Juga semua biaya-biayanya teratasi. Untuk menantu dari Ibu Menislina Handayani yang ujian talan Tuhan supaya berjalan lancar dan lulus dengan baik. Juga saudara Amando Pakpahan Tuhan supaya diterima di perguruan tinggi yang diinginkan dan cukupkan semua biaya-biaya yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga-keluarga dari saudara-saudara kami Tuhan. Bapak Jason Tuhan, supaya istrinya bisa kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga dan anak-anaknya Tuhan. Juga anak-anaknya supaya bisa mengenal Tuhan Yesus Tuhan. Berikan hati yang harus lapar untuk membaca firman Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus. Juga untuk Ibu Susila Manta Tuhan, agar suaminya pulang kembali ke rumah berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Dan juga pulihkan keluarga dari anak Ibu Reina Tuhan. Untuk Yani dan Pujiastuti supaya kembali berkarya di Bali dan menjadi sukacita bagi keluarganya. Juga untuk Ibu Ninta dan Roni, Bapak Roni Tuhan. Tuhan pulihkan keluarganya Tuhan dan agar tidak terjadi perceraian Tuhan. Juga suami dari juga Ibu Ripka Sintia Tuhan, pemulihan keluarganya. Dan Bapak Kendi Tuhan, pemulihan keluarga orang tua dan pekerjaan orang tuanya. Juga untuk Bapak Bintang Pangaribuan Tuhan, anak-anaknya dan keluarganya Tuhan berikan kesehatan. Dan Bapak Christian Paulus agar istrinya bisa pulang dan berkumpul dengan suami dan anak-anaknya. Pemulihan keluarga Tuhan terjadi. Dan juga kami berdoa untuk adik dari Ibu Liso yang kecanduan games online, sehingga meninggalkan istri dan anaknya. Tuhan, Kau sadarkan, pulihkan Tuhan, supaya bisa kembali kepada anak istrinya Tuhan. Juga untuk Bapak Satrio Tumengkol Tuhan, supaya lepas dari narkoba. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi dan keluarga saudara-saudara kami, Ibu Helena Mala Tuhan, Bapak Ronald Mandolang, Ibu Erni Bujung, Bapak Raja Lontar, Ibu Umi Kefir, Bapak Jonathan Crusader Tuhan. Juga kami berdoa untuk hubungan dengan kakaknya Tuhan, pulihkan itu dari saudara Mirah Mujiastuti Tuhan. Dan juga hubungan anak dan suaminya dari Ibu Lisa Belian Tuhan. Bapak Pepin agar menjadi sosok Bapak yang memberkati dan menghidupkan keluarganya dan mendapat pekerjaan yang baik. Juga untuk Ibu Lestari Tuhan, berikan pemulihan ekonomi keluarga Tuhan dan rencana penempatan dinas suaminya Tuhan, berkati Tuhan. Bapak Alo Tuhan supaya bebas dari hutang dan bisa membiayai kuliah dan sekolah anak-anaknya. Saudara Shelin S Tuhan untuk mama dan adiknya supaya Tuhan pulihkan hubungan mereka Tuhan. Dan Bapak Budiman Perlindungan Tuhan supaya pemulihan ekonomi dan berkati usaha salonnya juga keluarganya Tuhan dipulihkan Tuhan. Juga untuk Ibu Rianti Tuhan, pemulihan ekonomi dan kondisi keuangannya Tuhan, bebaskan dari segala hutang-hutangnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup dan masalah. Untuk Ibu Murwati, untuk Bapak Johannes Sutikna Tuhan. Ibu dari Bapak Niko Herisan yang mengalami kecemasan berlebihan. Untuk ipar dari Ibu Sylvia Kartini, Bapak Hans dan Ana yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga. Juga Tuhan Yesus menjaga orang tua dari Bapak Julianto Susilo Tuhan dan memberikan sukacita Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk Ibu Natali Emma yang rumahnya di Ranco Indah, Jakarta Selatan dikuasai oleh pihak lain Tuhan. Supaya bisa teratasi dan bisa kembali rumahnya Tuhan. Juga untuk Ibu Fani yang akan menjual apartemen di Bandung. Saudara Navapa yang akan jual rumah di BSD. Bapak Timotius Tuhan yang juga akan menjual rumah. Tuhan datangkan pembeli-pembeli Tuhan supaya bisa terjual dengan harga yang bagus. Kami berdoa juga untuk Ibu Nelly Rongre Tuhan. Ibu ini merindukan sebuah rumah tinggal milik sendiri Tuhan. Tuhan Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan Tuhan. Juga untuk Ibu Miami anaknya Ica yang ingin membeli rumah Tuhan. Tuhan Engkau berkati Tuhan.
cukupkan Tuhan, dan juga untuk Bapak Iwan Widodo yang mencari lokasi tanah untuk membuka kos-kosan, Tuhan bukakan, tunjukkan tempat yang tepat Tuhan. Dan kami berdoa untuk Papua Nugini Tuhan yang sudah dibuka lockdown-nya, agar ada terobosan regulasi baru dan untuk investasi besar-besaran. Juga untuk warga Saburai Jua NTT Tuhan, supaya banyak bantuan-bantuan berdatangan supaya bisa menolong saudara-saudara kami di sana. Juga untuk karyawan Ibu Liso-Liso yang kemarin batal dibaptis Tuhan karena sakit COVID Tuhan. Tuhan Kau sembuhkan Tuhan dengan sempurna Tuhan. Juga anak-anak yang kecanduan games online Tuhan pulihkan supaya bisa kembali kepada orang tuanya, lepaskan dari kecanduan Tuhan, dan supaya bisa giat belajar mencapai cita-citanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Nestor Tuhan, pemulihan keluarganya Tuhan, dan juga untuk ibu dan adik dari saudara Shelin yang positif COVID Tuhan sembuhkan. Untuk saudari Julita yang sakit terbaring di rumah sakit Tuhan, Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Juga untuk Ibu Sipora Kiki yang tanah dan rumahnya ditempati ini akan dipakai untuk tempat wisata Tuhan, supaya ibu ini mendapat tempat dan rumah yang baru dan urusannya dipermudah Tuhan. Juga untuk Ibu Agustin Artiati yang sakit ginjal dan mamanya sakit jantung Tuhan jamah. Untuk Bapak Cepanus Yamnipar di Cilegon yang sedang sakit Tuhan dan dalam masa pemulihan Tuhan, Engkau jamah Tuhan, sembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa untuk Redi Malanton Tuhan, supaya mendapatkan pekerjaan Tuhan. Juga untuk Bapak Janri Tuhan, mamahnya Opung Pineria Borusilalahi Tuhan, sedang dirawat positif PCR test Tuhan. Tuhan Engkau jamah sembuhkan Tuhan, Engkau melindungi. Juga untuk Saudari Yuni Sitio dan Saudara Gevito Aritonang supaya memiliki keturunan Tuhan, Engkau berkati. Untuk Saudara Esther Tabita Tuhan, agar hasil tes bulan Juni besok mendapat nilai yang bagus dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Juga untuk Ibu Rika di Cimahi Tuhan, untuk pemulihan kesehatan dan kesungguhan hati untuk menerima dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk putri dari Bapak Sam Tuhan, Mari yang akan interview di sebuah bank Tuhan, Tuhan Kau berkati supaya bisa diterima Tuhan. Juga untuk Bapak Sun Mingwei Tuhan akan menjadi pengikut Kristus, dan Bapak Jonathan Guntur Manusia sama yang sedang mempersiapkan pernikahan dengan Saudari Echa Pulu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dan lancarkan segala sesuatunya. Untuk Ibu Neti Tuhan supaya uangnya bisa kembali Tuhan. Ibu Nur Tuhan yang sudah mendapat pembeli rumahnya Tuhan supaya transaksinya berjalan lancar. Juga kami berdoa untuk pemulihan keluarga dari Bapak Budiman Palindungan Tuhan, agar hubungan dengan istrinya Tuhan persatukan kembali. Juga Ibu dari Saudari Sabatani Abigail Tuhan, yang menjadi tulang punggung selama pandemi ini tidak bisa berjualan Tuhan karena sekolah libur. Tuhan Kau curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan buat keluarga ini. Juga kami berdoa untuk kakak dari Bapak Oi Ho Hian Tuhan, Bapak Oi Pau Hian, agar kembali kepada Tuhan Yesus dan kembali kepada istri dan anak-anaknya. Juga kami berdoa untuk anaknya Tuhan Dania dan Brian Tuhan. Tuhan sembuhkan dari luka batinnya Tuhan, dan sanggup mengampuni papanya. Pemulihan Tuhan buat keluarga ini. Juga untuk Bapak Aha Manurung di Makassar yang sakit saraf terjepit Tuhan. Tuhan Engkau sembuhkan dengan sempurna Tuhan, jamah Tuhan. Untuk Bapak Budiman di Pekalongan yang mengalami demensia Tuhan, Engkau jamah Tuhan, sembuhkan. Juga Ibu Lindawati di Surabaya Tuhan terkena COVID-19 dan sudah pakai oksigen. Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Juga untuk suami dari Tante Reli Tuhan, Bapak Johan Tuhan, supaya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk Bapak Apri Tuhan yang menghadapi masalah keuangan dalam menjalankan usaha, Tuhan Engkau buka jalan Tuhan, pemulihan Tuhan, ekonominya Tuhan. Untuk Bapak Immanuel Sianipar Tuhan, supaya terjadi kebangunan rohani dalam keluarganya Tuhan. Juga Ibu Kadek Evi Tuhan yang mengalami sakit kista dan supaya Tuhan berikan kesembuhan Tuhan. Juga untuk
Saudari Aresa Maria Damanik Tuhan, supaya memiliki keturunan Tuhan. Ibu Ida Manurung Tuhan, menantunya terkena COVID-19, sedang isolasi mandiri di rumah orang tuanya Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, jamah Tuhan. Juga untuk Ibu Elsia Mairini Tuhan, berkati klien-klien propertinya supaya bisa membeli rumah dari Ibu Elsia Tuhan, dan agar Ibu Elsia bisa mandiri secara keuangan Tuhan. Dan Tuhan jamah juga anaknya Valen Tuhan. Kami berdoa untuk Dion Tuhan yang memiliki ADHD Tuhan. Tuhan pulihkan, sembuhkan Tuhan. Dan juga pemulihan ekonomi untuk Bapak Oi Hauhian Tuhan. Kedai makanannya Tuhan Yesus berkati supaya banyak pembeli datang Tuhan. Juga untuk saudara kami yang di Zoom Tuhan, pendengarannya Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan juga untuk saudari Kesia Helena Francisca Thomas Tuhan, yang hari ini berusia 17 tahun. Tuhan Kau berkati, Tuhan berikan hikmat Tuhan. Dan juga untuk Ibu Rebecca Holly, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan juga untuk David Tuhan, anak dari Bapak Joshua Henry yang sakit, yang ADHD Tuhan, dan sedang magang Tuhan. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau lindungi Tuhan. Juga untuk Bapak Utoyo Hari Cahyono Tuhan, usaha dan pekerjaannya Tuhan pulihkan Tuhan. Dan supaya keluarganya semakin dekat dengan Tuhan. Dan untuk Ibu Kristi Lulu Tuhan, supaya Tuhan Yesus juga berbicara Tuhan kepada Ibu ini Tuhan, supaya menyadari dirinya Tuhan, dan bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua doa yang dipanjatkan dengan sepakat, Tuhan akan menjawab dari surga. Saudara-saudara, listnya panjang, nikmati ya. Anda dengarkan satu-satu sambil aminkan. Nanti saudara menyadari, Anda bersyukur, ternyata banyak orang punya masalah lebih berat darimu. Ya, haleluya. Dan untuk orang-orang yang punya masalah yang berat, bersyukurlah ternyata tidak hanya Anda sendiri yang punya masalah. Kita semua punya masalah. Tapi kita berdoa kepada Tuhan. The Lord Sebaot, Yehova semesta alam, Yesus Kristus. Kita akan berdoa untuk ibu-ibu, untuk para single parent, ibu dan bapak yang single parent dan anak yatim. Ibu Reina bisa tolong dinyalakan mikrofonnya, berdoa untuk anak yatim dan single parent. Ya, silakan. Bapak yang dalam kerajaan surga, begitu banyak ya Bapak, begitu banyak Tuhan yang sakit, begitu banyak Tuhan yang banyak masalah. Kami angkat masalah ini ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tampunglah di kirbat-Mu ya Tuhan, dan jawablah pada waktunya ya Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit ya Bapak, pulihkanlah mereka yang bermasalah ya Bapak. Kasihani kami ya Bapak. Jawablah ya Tuhan, jawablah pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi ini ya Bapak, kami juga datang menatang anak-anak yatim piatu Tuhan. Ya Bapak, kami tidak tahu mereka yatim piatu karena ditinggal atau karena orang tuanya Engkau sudah panggil ya Bapak. Mari ya Bapak, kasihani mereka ya Tuhan, dimanapun mereka ini berada ya Tuhan. Bahkan banyak anak-anak yatim piatu yang menjadi korban bencana alam ya Tuhan. Ya Bapak, kasihanilah mereka ya Bapak. Berikanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka ya Bapak. Lepaskanlah roh belas kasihan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh terlayani ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang di sekitar mereka, anak-anak yatim piatu ini ya Tuhan, mempunyai hati roh belas kasihan, mampu berdiakonia dan bermarturia ya Tuhan, mampu Tuhan berbagi dengan anak-anak yatim piatu ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapak. Pakailah kami semua ya Bapak, baik yang ada di Zoom ini, di YouTube ini Bapak, jamah kami Bapak, sehingga kami mampu mengasihani, mampu membelai anak-anak yatim piatu ini, khususnya mereka yang masih kecil-kecil ya Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, sehingga mereka mampu juga menikmati kasih-Mu Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan.
Juga Bapa kami berdoa untuk para single parents ya Bapa. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Kalau ada single parents karena dipanggil orang tuanya ya Tuhan, Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Khusus hamba-Mu Tuhan yang adik sepupu hamba, Engkau panggil ya Tuhan, beri kekuatan kepada istrinya ya Tuhan yang ditinggalkan dengan 3 anak perempuan Tuhan. Masih 15 tahun ke bawah ya Tuhan. Dan pagi ini dibawa ke Toraja ya Bapa untuk dimakamkan di sana ya Bapa. Lindungilah Bapa, berkatilah, kasihanilah Reti ya Tuhan. Beri kekuatan dan perlindungan kepada Reti ya Bapa. Bapa terima kasih. Begitu banyak Tuhan janda, begitu banyak duda baik ditinggal, hidup atau mati Tuhan. Mari Bapa, Engkau pulihkan rumah tangga yang karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak menyetujui perceraian Bapa. Engkau pulihkan setiap rumah tangga Tuhan, tetapi Engkau memberi kekuatan, penghiburan ekstra Tuhan kepada keluarga-keluarga yang single parents karena Engkau tinggal ya Tuhan, karena ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Ya, kita akan menutup di dalam doa. Mungkin ada teman-teman yang belum dibacakan permohonan doanya, tetap kita berdoa ya. Tetap kita berdoa, teman-teman yang di live YouTube, di live Zoom, tetap didoakan ya. Dan minggu depan kita akan dukung juga terus di dalam doa. Ini ada Ko Apun, bolehkah tutup dalam doa? Tadi saya lihat tadi ada Ko Apun. Ya, bisa dinyalakan mikrofonnya Ko Apun untuk tutup dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelenggarakan doa pagi ini dengan baik sampai dengan akhirnya. Kami ingin serahkan kami semua hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu. Jamahlah kami satu persatu Bapa, sehingga kami bisa layak di hadapan-Mu. Kami bisa mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Seperti yang Kau katakan Bapa, katakan maka jadilah. Kami percaya sungguh Bapa bahwa apa yang Kau perkatakan, apa yang Kau limpahkan pada kami akan terjadi. Terima kasih Bapa atas setiap penyertaan. Kami mau serahkan kehidupan kami, kehidupan bangsa Indonesia, kehidupan negara Indonesia, sehingga terus dalam jamahan tangan-Mu, tumpangkanlah tangan-Mu pada bangsa kami, Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus, penebus dosa, Juru Selamat dan Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Pak David, bolehkah satu pujian kepada Tuhan Yesus? Lingkupiku dan naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat Pak David, mikrofonnya mati, Pak David. Mikrofonnya kepencet mati, Pak David. Ya, lanjut. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Anda di live Zoom, di live YouTube, kapanpun Anda mendengarkan acara ini, yang percaya engkau akan menerima berkat ini. Yebareka Adonai Wahis Mareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Peneu Eleka Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa nyalakan mikrofonnya sendiri-sendiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang di Eropa, selamat beristirahat yang di Amerika. Selamat beraktivitas. Shalom. Sore Pak Paujan, thank you Pak Paujan. Terima kasih Pak Paul. God bless you. God bless you. Amerika, Stanley, God bless you. Nanti malam acaranya jam 8 ya. Ya, God bless you semuanya. Ya, Bapak. Jam 8, nanti malam jam 8 ya, kuliah Pancasila. Iya. Thank you. Temanya apa, Pak? Temanya itu bipang apa itu, babi panggang itu. Iya, negara iya. Ini thank you Pak. Oke, God bless you. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. God bless you semua ya. Semua sehat. Udah jadi ngiler Pak. Iya, God bless you. Jangan lupa bapaknya ya. Iya.